Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabar kalian hari ini? Masih sehat kan? Masih semangat untuk belajar kan? Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai jenis-jenis hewan berdasarkan apa yang mereka makan. Namun sebelum itu Ustadz ingin kita semua merapikan duduk terlebih dahulu. Ustadz ingin kita semua berdoa terlebih dahulu karena duduk rapi dan juga berdoa merupakan adab seorang penuntut ilmu ketika ingin belajar. Maka dari itu, yuk kita sama-sama duduk dengan rapi, duduk dengan bersila, kemudian tangannya dilipat ditaruh di atas paha. Kita tunggu ya. Duduk dengan rapi, bersila, tangan dilipat ditaruh di atas paha. Gimana? Udah siap? Oke. Kita doa dulu ya. Doa sebelum belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah selesai dalam berdoa dan semoga dengan doa tadi Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah meridhoi sisi kita dalam belajar kali ini. Oke, kita lanjut. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyampaikan atau Ustadz telah menyampaikan hewan-hewan dan juga makanannya. Semisal apa toh? Semisal ada burung, ada kucing, ada ayam, dan juga ada kelinci. Burung adalah hewan yang suka dengan makanan yang berasal dari biji-bijian. Semisal kedelai, jagung, padi, gandum, dan lain sebagainya. Sedangkan kucing, mereka adalah hewan yang sangat suka dengan makanan yang berbau amis. Seperti apa? Kayak ikan dan juga daging misal. Ada juga ayam. Ayam ini biasanya di kita ya diberi makan bekatul atau mungkin sisa nasi. Atau juga bisa biji-bijian, jagung misal, kedelai misal, atau juga padi. Dan yang terakhir adalah kelinci. Kelinci adalah hewan yang sangat suka atau hewan yang hanya memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan juga. Bisa memakan rumput, daun, kangkung, ataupun juga bayam. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Jadi hewan itu bisa dibedakan berdasarkan apa yang mereka makan. Apa aja tuh jenis-jenisnya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama ada hewan yang disebut dengan hewan herbivora. Mereka adalah tipe hewan yang hanya memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, semisal biji ataupun juga rumput, daun, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada hewan yang disebut hewan karnivora, yaitu hewan yang memakan makanan yang berbau amis, kayak ikan ataupun juga daging.
Dan yang ketiga, ada hewan yang disebut dengan omnivora, yaitu mereka yang memakan segalanya. Dia juga makan tumbuh-tumbuhan dan juga makan makanan yang berbau amis kayak daging ataupun juga ikan. Apa aja toh contoh-contohnya hewan-hewan tadi? Yuk, cari tahu yuk. Yang pertama adalah hewan herbivora. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan juga biji-bijian. Apa aja contohnya? Contohnya adalah burung dara, burung gereja, ada kambing dan juga ada sapi. Burung dara dan juga burung gereja, mereka disebut sebagai hewan herbivora karena memakan biji-bijian. Mereka tidak memakan daging. Mereka hanya makan biji-bijian. Dan sedangkan kambing dan juga sapi, mereka sama-sama herbivoranya karena mereka hanya memakan tumbuh-tumbuhan, hanya makan rumput dan juga dedaunan. Itulah mengapa mereka semua disebut hewan herbivora, karena mereka hanya memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan juga biji-bijian. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jenis hewan yang kedua, yaitu adalah hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Contohnya apa aja, Tat? Nah, ini contohnya. Yang pertama ada singa. Yang kedua ada kucing. Yang ketiga ada hiu. Dan yang terakhir ada elang. Singa, kucing, hiu, dan juga elang, mereka disebut sebagai hewan karnivora karena mereka memakan sesuatu yang amis, kayak ikan ataupun juga daging. Mereka nggak mau makan tumbuh-tumbuhan, nggak mau makan rumput, dan juga nggak mau suruh makan biji-bijian kayak jagung ataupun juga kedelai misalnya. Nah, jadi yang pertama tadi ada hewan yang disebut herbivora, pemakan tumbuhan, dan juga ada hewan yang disebut karnivora karena mereka makan daging. Dan yang terakhir ada hewan yang disebut sebagai hewan omnivora, yaitu mereka makan segalanya. Mereka makan tumbuh-tumbuhan, mereka makan biji-bijian, dan juga mereka makan daging. Apa aja misalnya? Contohnya seperti ada ayam, ada monyet, ada beruang, dan juga ada musang atau luwak. Ayam, terus lagi monyet, terus lagi beruang, dan juga musang. Mereka adalah pemakan segalanya. Makanya mereka diberi atau disebut sebagai hewan omnivora karena mereka juga makan tumbuh-tumbuhan, pun mereka juga mau makan daging. Itu ya. Jadi kesimpulannya, hewan berdasarkan jenis makanannya dibedakan menjadi 3. Apa aja tadi? Hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Semisal apa? Kambing, iya. Ada lagi sapi, iya. Ada lagi burung dara, iya. Apalagi burung gereja. Itu adalah keempat tadi adalah hewan herbivora. Dan juga ada hewan yang disebut sebagai atau masuk dalam jenis hewan karnivora, yang mana mereka hanya memakan daging ataupun juga ikan. Seperti ada singa, ada kucing, ada ikan hiu, ada juga burung elang. Keempat tadi adalah hewan karnivora. Dan yang terakhir adalah hewan omnivora, yaitu adalah hewan pemakan segalanya. Mereka juga makan tumbuh-tumbuhan dan juga mereka makan daging maupun ikan. Semisal ayam,
ada juga monyet, terus beruang, dan yang terakhir ada musang. Itulah tadi hewan atau jenis hewan berdasarkan makanannya. Alhamdulillah, kita telah selesai dalam belajar mengenai jenis-jenis hewan berdasarkan apa yang mereka makan. Namun, sebelum Ustadz menyudahi sesi belajar kita hari ini, Ustadz ingin menyampaikan kepada kalian sebuah pesan dari Rasulullah SAW berkenaan tentang menyayangi hewan. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda kepada sahabatnya, "Ittaqillah fi hadhil bahaimil mu'jamati farkabuha sholihatan wa kuluha sholihatan." Yang artinya, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, fi hadhil bahaimi al mu'jamati, kepada hewan ternak yang tidak bisa berbicara ini. Farkabuha sholihatan, kendarailah mereka dengan cara yang baik. Wa kuluha sholihatan, dan makanlah mereka ataupun juga sembelilah mereka dengan cara yang baik pula. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini Nabi memerintahkan kepada kita untuk senantiasa, untuk selalu berbuat baik kepada hewan, kepada makhluk Allah yang lain. Karena tugas kita di bumi adalah sebagai khalifah. Makanya kita tidak boleh berbuat kerusakan di bumi, dan juga kita tidak boleh menyakiti hewan ataupun juga manusia yang lain. Maka dari itu anakku, jika kalian memelihara hewan, kucing, burung, kelinci, ataupun juga kambing atau sapi di rumah, Ustadz sarankan kalian harus menjaga mereka dengan baik, beri mereka makanan yang baik, jangan menyakiti mereka, jangan memukul mereka. Karena apa? Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama makhluk, baik itu manusia, hewan, ataupun juga tumbuhan. Mungkin sekian dari Ustadz. Sebelum kita mulai berpisah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Duduk yang rapi, dengan tangan dilipat, ditaruh di atas paha. Sudah siap? Oke. Duduknya dirapikan, tangannya dilipat, ditaruh di atas paha. Karena ini merupakan adab seorang penuntut ilmu ketika belajar. Dirapikan ya. Sudah siap? Oke. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal azzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat murojaahnya, dan juga baca uminya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.